yang Iqbal bayangkan terhadap negara ini, apa yang Iqbal impikan dari negara ini, dan apa yang Iqbal kehendaki dari pribadi Iqbal? Terima kasih Mas Aiman. Sebelum aku kesini aku sempat menulis keresahan. Kalau diperizinkan untuk aku bacakan, boleh aku bacakan? Silakan. Aku menyebutnya tragedi 22 Agustus 2024. Memang benar, ayah saya seorang jenderal TNI dan pejabat tinggi pada era Orde Baru. Namun, saya terlahir dari rahim seorang perempuan, seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Ibu saya harus bekerja keras, mencari nafkah dan merawat saya tanpa kehadiran sosok ayah. Saya tidak pernah menggunakan nama besar almarhum ayah saya untuk kepentingan pribadi. Saya menjaga rapat latar belakang kedua orang tua saya. Bahkan ketika saya berada pada situasi yang sangat mengerikan di hadapan aparat bersenjata yang melecehkan, memukul, dan menendang kepala saya, tidak sedikit pun terpikirkan untuk memanfaatkan nama besar ayah saya agar diberikan pengampunan oleh aparat yang sedang menyiksa saya. Hanya satu yang saya ingin ketahui, bagaimana rasanya menjadi masyarakat kecil saat mereka ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan karena menuntut hak-haknya. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak semua anak bangsa di atas bumi manusia. Saya bukan seorang anak yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sejak kecil saya berjuang melawan ketidakadilan. Ibu saya selalu menanamkan nilai-nilai keadilan dan welas kasih. Harapan terbesar ibu saya adalah agar saya bisa berguna bagi masyarakat dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan. Di saat yang lainnya memanfaatkan nama besar orang tuanya agar mendapatkan kedudukan dan jabatan, di sisi lain ada banyak orang tua dan pemuda yang berjuang untuk membayar biaya pendidikan yang mencekik, mencari kerja untuk menjadi tulang punggung keluarga, dan menjadi ojol hanya untuk bertahan hidup sehari. Jurang antara si kaya dan si miskin begitu lebar di negeri ini. Takdir memilih saya terlahir sebagai anak dari seorang jenderal TNI di era Orde Baru dan penyanyi kampung dari Sulawesi Selatan. Saya tidak bisa menolak takdir itu. Namun, hal itu tidak menutup hati nurani saya dan akal sehat saya untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Menolak penguasa membangun kuil dinasti keluarga di saat rakyat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, masyarakat adat digusur dan dikriminalisasi, pejuang hak asasi manusia dikriminalisasi, pejuang lingkungan dibunuh, biaya pendidikan mahal, sembako mahal, dan minimnya akses bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Sebagai seorang manusia, hal itu yang tidak dapat saya terima. Perjuangan ini bukan hanya tentang saya. Perjuangan di bulan Agustus 2024 milik semua pemuda yang bahu-membahu melakukan perlawanan yang dimulai sejak 22 Agustus hingga hari ini. Milik semua pemuda yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan. Cerita di akhir bulan Agustus kemerdekaan Indonesia adalah cerita tentang perjuangan pemuda yang menentang status quo dan kekuasaan yang zalim. Saya hanyalah seorang anak yatim yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Saya tidak berbeda dengan anak muda lainnya yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di negeri ini. Negeri ini bukan hanya milik keluarga tertentu. Kami pemuda menolak tunduk pada kekuasaan yang zalim. Iqbal Ramadan, putra dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Murdiono.